亲爱的姐妹们，我们非常感谢神的恩典，我们今天能够再一次在这个网上见面。姐妹, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini, hari Rabu ya, kita bisa bertemu lagi melalui online ini. 我们来唱一首诗歌, kita angkat satu puji-pujian, 圣教诗歌219首, lagu nomor 219 dari PPK.我们感谢神的恩典。今天我们要把以弗所书讲完它，求主恩待，求主帮助。我们同心祷告。亲爱的天父上帝，我们非常谢谢你的恩典。今天我们要继续查考以弗所书最后的一段，求主帮助我们从你话语里面，我们得到亮光，我们晓得应该怎么样做属灵的征战，让我们能够过得胜的生活。求主继续帮助我们。祷告，奉主耶稣的名。Bapa Surgawi, kami terima kasih hari ini kami dapat meneruskan pembelajaran kitab Efesus dan menyelesaikan bagian yang terakhir. Tuhan tolong kepada kami, dari firman Tuhan ini kami diajar bagaimana menjalankan kehidupan peperangan rohani supaya kami hidup berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 以弗所书第6章16节到24节，我们继续讲上帝所给我们的全副军装，来做我们属灵的征战。
Efesus pasal yang ke-6 ayat 16 sampai ayat 24 kita meneruskan bicara tentang perlengkapan senjata yang Tuhan berikan untuk menjalankan peperangan rohani. 我们上一次已经讲过，上帝给我们全副的军装，有真理的腰带，有公义的护心经还有呢有平安福音的鞋子。Minggu lalu kita sudah membicarakan beberapa perlengkapan senjata peperangan rohani yang Tuhan berikan, yaitu pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Yang kedua adalah baju ziarah keadilan, atau kita pakai istilah sekarang adalah baju anti peluru. Ya. Yang ketiga adalah kasut kerelaan untuk pemberitaan Injil atau kasut Injil damai. 今天我们要讲第4个军装，就是新的新的。第16节说，要用新的当作盾牌，可以灭尽这一切的火箭。剑是一种速度很快的一个武器快到对方很难防范，甚至有的时候在对方还不知道箭从哪里来，从哪一个方向来的时候呢，对方已经被射了，已经受伤了。箭在这个地方是代表魔鬼突然来的攻击。Senjata yang keempat adalah perisai iman. Perisai iman. Perisai iman ini bisa dipakai untuk menjaga, memadamkan panah api musuh. Panah adalah senjata yang sangat cepat sekali, ya. Cepatnya sampai-sampai lawan kita itu sulit untuk menjaga. Bahkan sebelum lawan kita tahu dari mana arahnya, ya, dari mana datangnya arahnya panah itu, tahu-taunya dia sudah kena panah, sudah luka. Nah, panah di sini melambangkan serangan iblis yang tiba-tiba, ya, serangan iblis yang tiba-tiba. 新的就是新的信心可以灭尽一切的火箭魔鬼的火箭很多。举例子来说，灰心惧怕、沮丧、彷徨。以利亚在大胜利的时候突然间他想到皇后耶洗别的话，就非常的害怕，就魔鬼用这个当作是利箭火箭这个皇后说，我要明天这个时候以利亚一定要死掉。那么在这个情形之下呢，怎么样呢？就要用坚定不移的信心来面对以利亚曾经被这个火箭射到了，所以他就灰心了，他就不要活了魔鬼叫我们在困难当中呢就怀疑了。Perisai iman itu dapat memadamkan panah api, ya, panah api musuh. Nah, panah api iblis itu banyak. Misalnya kecewa, putus asa, takut, frustrasi, bingung. Nabi Elia di dalam kemenangan yang gilang gemilang kena panah iblis. Apa itu? Tiba-tiba dia
ingat perkataan Isabel, permaisuri, yang katanya besok saat ini Elia pasti mati. Nah, sehingga kata-kata inilah yang membuat Elia menjadi takut, goncang. Nah, di saat-saat seperti ini, bagaimana menghadapi panah api musuh? Harus dihadapi, harus pakai perisai iman untuk menangkisnya. Iblis seringkali memakai panah api macam-macam nih, ya, supaya kita bisa dilukai. Nah, 魔鬼叫我们在困难里面怀疑神的信实，在困难里面怀疑上帝的信实。在我们生活失败的时候呢，怀疑上帝的救恩。我是不是得救了呢？怎么我会这样失败呢？在异端来搅扰我们信仰的时候，魔鬼的火箭就是叫我们怀疑上帝的真理。上帝的真理现在还行得通吗？能够吗？真的是这样吗？这一切都是魔鬼的火箭。Nah, panah api iblis itu banyak. Jikalau di dalam kesusahan, ya, di dalam kesusahan, penderitaan, panah apinya apa? Panah apinya yaitu membuat kita menjadi ragu akan kesetiaan Tuhan. Tuhan masih bantu saya nggak ya? Kok bantuan Tuhan belum datang? Meragukan kesetiaan Tuhan. Di dalam kegagalan kehidupan kita meragukan keselamatan. Iblis bilang, hei, kamu ini belum diselamatkan kali loh. Masa orang udah diselamatkan bisa berbuat ini, bisa berbuat itu, kok kamu jatuh, kok kamu gagal, belum selamat kali kamu. Nah, jadi kita meragukan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu ada ajaran sesat, ajaran bidat datang mengacaukan pikiran kita, panah api iblis apa? Yaitu kita menjadi ragu akan firman Tuhan. Apakah iya begini? Firman Tuhan zaman sekarang apakah masih relevan, masih bisa dipercaya dan sebagainya. 所以呢，这个要打属灵的仗呢，我们要预防这个对方的剑，要用信的当作盾牌，用信心来抵挡它。Ya, di dalam peperangan rohani, ya, seringkali kita dibuat menghadapi serangan-serangan yang dadakan datang seperti itu loh, ya, seperti panah api. Nah, di dalam keadaan seperti itu, ya, panah-panah kecewa, panah-panah keraguan apa dan sebagainya, kita harus menangkis dengan perisai iman, teguhkan iman kita. 第5个军装就是头盔。第17节说要戴上救恩的头盔。头盔是保护我们头部的军装。头是代表人的思想，是人全身的主脑。这个头是指挥我们全身的肢体。头，肚子饿，头就对脚说：“你去冰箱里面拿东西。”脚就去了，然后头就命令手：“你去拿。”手就听话，拿了以后就送到嘴巴里面。头是指挥我们全身的肢体。圣经说要用救恩当作头盔。什么意思呢？就是神用他的救恩拯救我们，是不是？神用他的救恩作为我们思想的保护。当我们跌倒的时候，当我们软弱的时候，你要记得，你是一个已经得救的人。我犯罪怎么样呢？犯罪就悔改认罪我们还是一个得救的人呢。得救的人。不是叫我们随便犯罪以后犯罪了
我们就说对不起了，怎么样呢？不是，犯罪之后失败之后，真正的悔改认罪啊，神的救恩还是在我们里面。上帝一次拯救我们，上帝就永远拯救我们啊！如果我们起初我们接受耶稣是诚心诚意的啊，接受耶稣悔改认罪，那这个救恩就在我们里面。所以我们要用这个救恩呢，要保守我们的思想，不要因为一点点的可能失败我们的失败，我们的软弱就怀疑从前我们还没有信主的时候呢，邪灵运行在我们心中，使我们的思想怎么样呢？很世俗化、肉体化啊，与神为敌，不喜欢神。那一个得胜的基督徒呢，是一个会看守、保守我们自己思想。信主之后呢，神的救恩不但救我们免了地狱的火湖，神的救恩也保守我们的心思意念。神的救恩保守我们的感情，使我们的心思意念，使我们的感情被神更新。Yang kelima, perlengkapan senjata yang kelima adalah ketopang keselamatan. Kalau pakai istilah sekarang helm, pakai helm. Ya, pakai helm. Jadi helm ini apa? Helm menjaga kepala kan? Menjaga kepala. Nah, kepala adalah melambangkan apa? Mewakili seluruh pikiran manusia. Nah, kepala itu adalah seperti jenderal, ya, yang mengatur. Kepala kan ada otak pikirannya, mengatur semua anggota tubuh kita. Misalnya kita lapar, kepala bilang sama kaki, pergi ke lemari es, buka, di situ ada banyak makanan, yuk makan. Sampai ke lemari es, kepala bilang sama tangan, buka pintunya, yuk ambil, yuk makan. Nah, jadi tangan ikut. Nah, jadi kita memakai ketopang keselamatan, helm keselamatan, ya. Nah, artinya apa? Tuhan memakai keselamatan, ya, untuk apa? Keselamatannya untuk menjaga, melindungi pikiran kita. Nah, dulu sebelum kita percaya Tuhan, ya, roh iblis, roh jahat bekerja di dalam hati kita, ya, sehingga kita tidak tertarik, ya, akan perkara rohani. Pikiran kita sangat duniawi, sangat bersifat kedagingan, ya. Kita bermusuhan dengan Tuhan, kita tidak suka Tuhan, sikap kita itu, ya, kepada Tuhan. Nah, tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan, kita mau hidup berkemenangan, kita harus bisa jaga pemikiran kita dengan keselamatan Tuhan, ya, dengan keselamatan Tuhan. Keselamatan Tuhan bukan saja membebaskan kita, menyelamatkan kita dari api neraka. Keselamatan Tuhan juga jaga melindungi niat kita, melindungi pikiran kita, melindungi emosi perasaan kita, diperbaharui. Maka seandainya jikalau sampai kita karena ada kelemahan, kita gagal, kita jatuh, jangan meragukan keselamatan yang sudah satu kali berikan kepada kita, dia tetap berikan kepada kita. Jikalau pada awalnya kita sungguh-sungguh bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan, satu-satunya juru selamat di dalam hati kita, ya, keselamatan itu diberikan kepada kita, dan satu kali diberikan tetap diberikan. Ya, kita harus jaga seperti itu. 第六个军装就是宝剑，第17节说要拿着圣灵的宝剑。那刚才前面5个军装是偏重在防守，但是圣灵的宝剑不但能够防止敌人的攻击，这个宝剑也可以用来进攻我们的仇敌，救回那些被魔鬼所掳掠的人们。宝剑是什么呢？宝剑就是上帝的道，是活泼有功效的。
这个神给我们的宝剑呢，很利，比一切两刃的利剑更快啊，甚至于骨髓都能够刺入剖开，连我们的心思意念主意，它都能够分辨，很利，很利。Nah, senjata yang keenam adalah pedang roh, pedang roh. Nah, 5 senjata yang kita sudah bicarakan itu menekankan apa? Senjata untuk menjaga. Nah, tetapi pedang ini bukan saja bisa menjaga serangan-serangan musuh, kita bisa tangkis pakai pedang, tapi pedang ini juga bisa menyerang. Ya, dia bersifat menjaga juga bersifat menyerang, ya, menyerang supaya kita bisa menyerang musuh dan menyelamatkan, merebut kembali jiwa-jiwa yang sudah ditawan oleh iblis, ya, jiwa yang ditawan, jiwa-jiwa yang diperbudak oleh iblis. Nah, pedang itu apa? Pedang roh. Pedang roh itu adalah firman Tuhan, ya. Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu hidup, ya, hidup dan kuat, ya, tajam, lebih tajam dari apa? Lebih tajam dari pedang biasa. Nah, ini pedang dari Tuhan, pedang firman, ya, yang bermata dua, begitu tajam, ya. Dia bisa menusuk, ya, bisa memisahkan tajam. Kalau kita mau belah apa, ya, jadi mesti itu apa? Tapaknya tajam, pisaunya tajam. Ini pedangnya tajam, ya, bisa menusuk dan bisa memisahkan jiwa dan roh. Ya, bisa memisahkan, oh ini jiwanya dan roh, ya, bisa memisahkan sendi-sendi dan sumsum, kan itu kan nempel sebetulnya, sendi, sumsum nempel, tapi dia bisa membelah, begitu tajamnya, ya, sanggup membedakan, ya, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran niat manusia, ya, manusia berpikir-pikir, bertimbang-timbang, ya, pikiran, dia bisa memisahkan, begitu tajamnya. 神的道能够把各种错误的教训、异端的写说、很难分辨的道理都显明出来，使人呢走在正确的路上。宝剑是要拿在手上的，随时可以应用。如果不去用它，这宝剑会生锈。刚才说了，这个宝剑就是神的话。基督徒啊，要常常拿着宝剑，要常常读圣经。对神的道，如果我们少读圣经，我们对神的道就很生疏，到魔鬼来攻击我们的时候，我们不晓得怎么样用神的道去面对他，因为我们很少读圣经，很少读圣经。主耶稣基督是随时随地应用宝剑，他3次被魔鬼试探，但是他3次用神的话，用神的宝剑打败了魔鬼。Saudara, firman Tuhan, ya, pedang roh ini, firman Tuhan, ya, bisa membedakan ajaran benar dan ajaran salah, ajaran sehat dan ajaran sesat, ya, bisa dipilah-pilah, dia bisa membedakan, ya, dan firman Tuhan ini bisa membimbing kita, menggiring kita di dalam jalan yang benar. Nah, pedang itu harus selalu ada di tangan. Kalau orang berperang harus di tangan kita. Jangan tunggu musuh datang baru kita ambil pedang, ya, kita udah keburu ditusuk sama dia dulu, ya kan? Nah, jadi kalau kita memegang pedang di tangan, kapan saja sewaktu, ya, kita diserang, kita bisa menangkis, atau kita ada kesempatan kita bisa menyerang, seperti itu, ya. Dan jikalau pedang itu jarang dipakai, itu bisa karatan. Begitu juga anak Tuhan, ya, pedang roh, firman Tuhan, kita harus senantiasa memegangnya, kita membacanya. Kalau kita jarang membaca firman Tuhan, kita asing dengan firman Tuhan, ya, nanti kalau ada serangan-serangan iblis, ada pencobaan datang, kita tidak tahu bagaimana menghadapi, kita tidak tahu bagaimana memakai firman Tuhan karena kita jarang baca. Kita lihat Tuhan Yesus 3 kali dia dicobai oleh iblis. 3 kalinya, ya, bagaimana dia menghadapi pencobaan itu. 3 kalinya dia bisa mengalahkan iblis dengan firman Tuhan. Tentu kita perjanjian lama,
Yesus saja berperang pakai pedang, firman, apalagi kita. 第七个军装就是祷告。怎么祷告呢？圣经说要多方的祷告，祷告也是属灵的武器之一。缺少祷告，一切的军装都变得软弱迟钝，不能够发挥完全的功能。多方的祷告，怎么祷告呢？多方怎么祷告呢？靠着圣灵，靠着圣灵，就是随着圣灵的感动，不要消灭圣灵的感动。Perlengkapan senjata yang ketujuh adalah doa. Doa. Bagaimana berdoa? Dikatakan dalam segala doa. Ya, dalam segala doa, dalam segala hal, dalam segala aspek kita berdoa, kita memohon. Doa adalah salah satu perlengkapan senjata. Sedikit berdoa, ya, kalau sedikit berdoa, kita jarang berdoa, maka semua perlengkapan senjata itu menjadi lemah, menjadi tumpul. Ya, ada senjata, tapi lemah, tumpul karena kurang doa. Ya, semua senjata-senjata itu sulit untuk mengembangkan fungsinya. Bagaimana kita berdoa? Kita bukan saja berdoa di dalam segala perkara, di dalam segala aspek kehidupan kita perlu berdoa, dan kita juga harus bersandar Roh Kudus berdoa. Artinya, kalau Roh Kudus menggerakkan kita, menyentuh kita untuk berdoa, kita harus ikuti. Jangan menekan, jangan melenyapkan gerakan Roh Kudus. 随时祷告，圣经说随时祷告，祷告没有限定，一定要在某一段时间，在任何的时间，在喜乐当中祷告，在忧愁当中祷告。在喜乐当中为什么祷告呢？叫你不要忘形，要感恩。在忧愁当中祷告，求主安慰，求主加力量。在成功当中也要祷告，叫你不要骄傲。在失败当中祷告，叫你不要灰心。在顺境，在逆境里面都要祷告，也应该祷告。Bagaimana kita berdoa? Kita harus berdoa setiap waktu, firman Tuhan berkata. Jadi doa tidak hanya dalam satu waktu yang tetap saja, ya. Waktu yang tetap dan waktu yang tidak tetap, kapan saja, di mana saja, di dalam situasi yang bagaimanapun kita harus berdoa. Waktu senang kita harus berdoa. Kenapa? Bersyukur, bersukacita. Waktu sedih, berdoa, minta Tuhan menghibur. Waktu gagal, berdoa, supaya jangan frustrasi, supaya jangan mundur, supaya jangan stop, ya, supaya jangan kecewa, jatuh terus seperti itu. Waktu sukses berdoa. Doa apa? Supaya jangan sombong. Supaya jangan sombong. Di dalam keadaan yang lancar maupun tidak lancar, kita harus berdoa. 圣经说要多方祷告。多方祷告什么意思呢？就是从很多方面，每一件事都要祷告。不要说这个太大可能上帝不能够，或者是太小不要麻烦上帝，不，每一件事，没有一件事上帝不能的，没有一件事上帝觉得说这个太小，你太麻烦我，不会的。多方祷告，祷告要警醒不倦，不沉睡，不厌倦，不灰心，不懒惰，要恒心。Ya, dikatakan Alkitab berkata kita harus doa dalam segala, ya, dalam segala hal, dalam segala hal, dalam segala doa. Ya, dalam segala doa, di berbagai segi, di berbagai aspek, setiap perkara, ya. Perkara yang besar, jangan pikir ini terlalu besar nih. Bagi Tuhan nggak ada yang terlalu besar, terlalu sulit, tidak ada. Jangan pikir ini urusan terlalu kecil, jangan repotin Tuhan. Tidak, Tuhan tidak akan, ya, mencela kita, ini urusan terlalu kecil, merepotkan saya. Tidak, Tuhan senang anaknya sering, ya, datang di hadiratnya, bersekutu, berdoa, ya. Firman Tuhan berkata kita berdoa, kita harus berjaga-jaga. Artinya jangan ngantuk, jangan bosan, jangan frustrasi, jangan malas. Harus rajin, tekun di dalam doa.
主耶稣教导我们要警醒祷告，免得入了迷惑。基督徒要知道自己任务是很重大的，在属灵的战争里面，真理的战士要警醒，不要睡觉不要睡觉。Tuhan Yesus mengajarkan kita harus berjaga-jaga berdoa supaya kita jangan disesatkan oleh iblis. Nah, orang Kristen harus tahu kita punya tugas dan tanggung jawab yang besar. Ya, banyak jiwa-jiwa yang menantikan kita menolong, menyelamatkan, bawa mereka ke hadapan Tuhan. Nah, di dalam peperangan rohani, ya, seorang prajurit kebenaran harus waspada. Jangan tidur. 保罗也要众圣徒为他祷告。保罗说：“你们也要为我祈求。”我们祷告的范围要怎么样呢？要扩大。祷告的范围是很广泛的，不但是为自己，不单单为自己，为我，为我的丈夫，为我的太太，为我的孩子、孙子等等，是我。要把祷告的范围扩大。保罗说：“也要为我祈求。”不要以为说传道人不需要人家祷告，因为他很强嘛。人是血肉之体，传道人也是人，也是需要我们祷告。保罗说，他要求以弗所的信徒为他祷告，为什么呢？他说，使我们就是使保罗和他的同工得着口才，勇敢的宣扬福音，开口证明基督的奥秘。Firman Tuhan mengajar kepada kita berdoa bukan saja untuk diri sendiri, tetapi juga harus berdoa untuk orang-orang kudus Tuhan. Ya, jadi area doa kita itu jangan sempit, jangan hanya doakan saya, ya, kesehatan saya, suami saya, istri saya, anak saya, cucu saya, memang itu harus. Tetapi jangan hanya saya saja, jangan egosentris. Doa kita juga harus meluas, mendoakan orang-orang kudus Tuhan, ya, anak-anak Tuhan yang lain, mendoakan pelayan-pelayan Tuhan. Rasul Paulus berkata, juga doakan aku. Oh, jangan pikir Rasul perlu didoakan, hamba Tuhan perlu didoakan. Oh, perlu, karena mereka juga manusia, saudara-saudara. Mereka juga bisa ada kecewa, jangan pikir mereka nggak ada kecewa. Jadi Paulus minta didoakan apa? Dikatakan supaya dia dan rekan-rekannya dikaruniakan perkataan yang benar, supaya apa yang disampaikan itu perkataan yang benar. Rasul Paulus betapa rendah hatinya, ya, walaupun dia rasul tapi dia tetap minta supaya didoakan, diberikan dari Tuhan perkataan yang cocok, yang benar untuk disampaikan. Supaya apa? Supaya Paulus dan rekan-rekannya berani untuk memberitakan Injil, memberitakan rahasia Injil. Karena di dalam pemberitaan Injil banyak serangan-serangan, banyak godaan-godaan, banyak tekanan-tekanan dan ancaman-ancaman. Jadi perlu keberanian. Rasul Paulus ingin supaya didoakan. Yang terakhir ayat 21 sampai 24. 最后21到24节，保罗介绍他的同工推基古，然后他为以弗所教会祝福。Yang terakhir ayat 21-24, Paulus merekomendasikan, memperkenalkan rekannya yang bernama Tikhikus, seorang pelayan yang setia. Ya, dan terakhir Rasul Paulus memberikan berkat ya untuk jemaat Efesus. 所以，亲爱的姐妹们，我们感谢神的恩典。我们讲了6章的以弗所书。以弗所书是讲论信耶稣的人在基督里面所得到的恩惠在基督里面蒙恩的丰盛得到属灵的福气，得到儿子的名分，得到基业，儿子是有承受基业的既然蒙恩呢，行事为人呢，就要以蒙召的恩相称。Kita bersyukur kita sudah belajar 6 pasal dari kitab Efesus, ya, yang membicarakan orang-orang yang percaya Yesus Kristus mendapat berkat karunia, kasih karunia yang berkelimpahan, ya, berkat-berkat rohani, mendapat status sebagai anak Allah, ya, sebagai anak Allah. Anak itu pasti dapat pusaka, ya,
kita juga menjadi anak Allah, mendapat pusaka nanti di sorga. Nah, jikalau kita sudah mendapatkan berkat yang begitu besar, maka kelakuan kita, ya, kehidupan kita harus sepadan. Ya, berkat Tuhan begitu banyak, ya, dan cinta kasih kita, pelayanan kita juga harus sepadan dengan berkat yang kita terima dari Tuhan. 那么在教会里面呢，要保守圣灵所示合而为一的心，不要破坏圣灵所做的这个合一的工作。Ya, jadi anak-anak yang sudah mendapat kasih karunia Tuhan, hidup kegerejaannya bagaimana? Hidup bergerejanya harus menjaga kesatuan yang sudah dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita jangan merusak kesatuan ini, ya. Jangan di gereja itu main partai-partaian, main grup-grupan. Ini grup siapa? Ini partai si Anu, ini partai Paulus, ini enggak ada. Di dalam Kristus sudah disatukan. Persatuan ini sudah dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita jangan merusak. 在个人的生活，一个蒙恩的人呢，不要再像外邦人这个思想愚昧。Orang yang sudah mendapat kasih karunia Tuhan, kehidupan pribadi jangan seperti dulu, ya, pemikiran-pemikiran yang sia-sia seperti itu. 蒙恩的人家庭的生活怎么样呢？丈夫、妻子、父母、儿女、仆人、主人，每个人都有自己的岗位，要守住自己的岗位因为知道有一天要向神交账。当我们交账的时候，让我们不至于羞愧。sebagai orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, hidup keluarga kita bagaimana? Suami, istri, orang tua, anak, ya, tuan, hamba, majikan, bos, karyawan, masing-masing ada posisi, ada status sendiri, ya. Jadi kita menjalankan tugas kita masing-masing dengan baik supaya apa? Satu hari pasti kita harus menghadapi Tuhan dan memberikan pertanggungan jawab. Waktu kita memberikan pertanggungan jawab, jangan sampai kita nanti malu karena nggak bisa memberikan pertanggungan jawab. 最后呢，今天我们讲我们蒙恩的人呢，我们要面对属灵的征战，因为魔鬼不喜欢我们走属灵的道路，魔鬼不喜欢我们抢救人的灵魂，所以他要跟我们打仗。上帝已经把全部的军装赐给我们，这个仗是一直打，直到我们见主的面，所以我们要用上帝所给的军装是非常有效力的。Terakhir, hari ini kita bicara tentang peperangan rohani. Ya, karena musuh kita begitu hebat, maka Allah memberikan perlengkapan senjata yang canggih sekali. Kita harus pakai. Peperangan ini pasti selalu. Ya, pasti selalu. Sampai kita bertemu dengan Tuhan, peperangan ini baru stop. Karena apa? Karena iblis tidak suka kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Iblis tidak suka kita bekerja sama dengan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang sesat. Maka dia memerangi kita. Kita harus menghadapi dengan senjata yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk ke dalam doa. 我们同心祷告。天父上帝，我们谢谢你的恩典，你帮助我们这几个月能够继续查完这个以弗所书。虽然我们有 COVID-19 的困难瘟疫，我们聚会姐妹团去停了一阵子，但是现在我们能够继续用网站继续查考你的话，我们非常感谢你。求主帮助我们把所学到的真理真是能够应用在我们的教会，应用在我们的家庭，应用在我们每日的生活当中。我们求主帮助我们。Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Di dalam beberapa bulan ini kami sudah belajar kitab Efesus, sekalipun ada beberapa bulan kami karena COVID-19 kami stop sesaat, tetapi kami bersyukur belakangan ini kami bisa memulai lagi persekutuan komisi wanita ini melalui online ini. Kami bersyukur. Tuhan tolong kepada kami supaya apa yang kami pelajari kami bisa terapkan di dalam gereja, di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami menjadi anak Tuhan, orang Kristen yang hidupnya berkemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita angkat satu puji-pujian lagi dari PPK bagian belakang 65 saat kau berdoa。姐妹们，我们再唱一首歌，就是圣教诗歌后面清朝诗歌第68首，当你祷告。
Rabu yang istimewa, ya. Karena ini merupakan hari Rabu yang terakhir untuk mahasiswa praktek Saudari Grace, ya, melayani selama 1 tahun di gereja kita. Selama beliau melayani di gereja dan setiap hari Rabu dia juga hadir di tengah-tengah kita, ya. Kadangkala dia iringin piano, kadangkala dia juga membawakan firman Tuhan, ya. Kita persekutuan online, Saudari Grace juga ada beberapa kali, ya, mengiringin piano dan juga membawakan firman. Nah, pada saat ini kita dari Komisi Wanita, 我们姐妹团契，谢谢Grace 姐妹, ya, dari Komisi Wanita mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Saudari Grace selama 1 tahun, entah itu membawa firman Tuhan, entah itu mengiringi piano, ya, bahkan juga khotbah online, ya. Pada saat ini dari Komisi Wanita ada pengucapan terima kasih mau berikan. Saya persilakan ini, ya, Saudari Acil Bendahara mewakili kami memberikan kasih love gift, ya, love gift ini aja, ya, untuk Saudari Grace. Nanti mungkin ada kata-kata apa, ya, encouragement kali sepatah 2 kata buat kami, ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada perhatian ibu-ibu semua. Saya bisa hadir di sini, saya senang sekali bisa berkenalan dengan ibu-ibu di Persekutuan Komisi Wanita GSRI Kartini. Saya senang sekali melihat ibu-ibu semangat setiap minggu datang ke sini dan semangat setiap minggu dikasih PR dan lalu mengerjakan PR gitu, ya, lalu diperiksa oleh Musa. Saya doakan supaya Komisi Wanita GSRI Kartini tetap semangat untuk bersekutu, untuk maju terus di dalam Tuhan. Dan saya mohon maaf jika saya ada kesalahan bicara maupun kesalahan dalam kelakuan saya. Terima kasih. Kita berdoa, ya. Mari woman itu tahu, ya, kita berdoa, ya. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk kehadiran Grace di tengah-tengah gereja kami dan juga di Komisi Wanita kami. Sebentar lagi dia akan menyelesaikan masa praktek 1 tahun di gereja kami. Kiranya Engkau pimpin akan hamba-Mu hari depannya, pelayanannya, Tuhan berkati dan juga berkati akan keluarganya. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Berkat dicurahkan kepada orang-orang yang berkenan di dalam hati Tuhan, khususnya kepada hamba-Mu Grace. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin.